warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari yang mulia ini, alangkah baiknya Bapak mengingatkan dulu, karena dikatakan kita masih dalam keadaan COVID-19, jadi kita harus protokol kesehatan harus kita jaga. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak? Sebelum kita berdoa, siapkan dulu alat-alat, bahan-bahan untuk kita belajar pada hari ini. Buku paketnya sudah ada semua? Lembaran PKPD yang sudah Bapak berikan sudah ada? Oke. Kalau bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, alat-alatnya sudah lengkap, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan suasana yang meriah. Sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang ingat sebelum kita lanjut ke pelajaran hari yang ini? Ada ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa ya? Oke anak-anak, kita kan sudah belajar tentang sujud sahwi di pertemuan yang kemarin. Bapak mau tanya dulu, apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 5 karena sudah menjawab tentang sujud sahwi. Oke, stop dulu. Baik anak-anak, kita ini kan akan mempelajari pada hari yang berbahagia ini tentang sujud tilawah. Jadi, apa sih kaitannya sujud sahwi dengan sujud tilawah? Pasti ada. Karena dari materi kita yang pertama sujud syukur, habis itu sujud sahwi, dan hari ini sujud tilawah. Keterkaitan antara satu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah itu adalah suatu bentuk kehambaan seorang hamba terhadap Allah. Itu dia makna daripada sujud. Oke, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini tentang sujud tilawah. Bapak akan membagikan kelompok yang kemarin aja kita lanjut, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik anak-anak, selebihnya adapun manfaat kita sujud itu adalah membuat kita akan dekat dengan Allah. Karena posisi yang paling dekat seorang hamba itu dengan Allah di saat kita sujud.
Baik anak-anak hebat, kita akan memasuki materi kita pada hari ini tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah suatu bentuk sujud daripada kita mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat sajadah. Oke anak-anak, ada nggak sebelum kita lanjut ini yang mau? Saya Pak. Oke, apa yang mau ditanyakan nak? Ayat apa saja yang disunahkan untuk sujud tilawah? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan kawan kita tadi? Ayat-ayat apa saja yang disunahkan untuk sujud tilawah? Di dalam Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang spesial di dalam Al-Quran itu. Ada 15 ayat, 14 surah. Itu jawabannya. Ayat-ayat apa saja sih? Nah, yang pertama Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga An-Nahl ayat 49. Dan seterusnya yang terakhir itu Al-A'la ayat 19. Jadi kalau ada kita mendengar ataupun kita membaca ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi, disunahkan kita untuk sujud tilawah. Sekarang sambil anak-anak membaca buku teks pelajaran yang sudah Bapak bagikan tadi, anak-anak pun bisa melihat video yang akan Bapak tampilkan tentang sujud tilawah. Oke anak-anak, marilah kita saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Oke anak-anak hebat, setelah Bapak membagikan kelompok, sekarang kita memasuki tahap selanjutnya, berdiskusi. Anak-anak hebat, dalam kegiatan berdiskusi, kita hari ini akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang sujud tilawah. Nah, yang kelompok sudah Bapak bagikan tadi. Setelah itu nanti kita bisa mempraktikkan tata cara sujud tilawah sambil berdiskusi, ya, paham ya? Setelah itu yang terakhir nanti kita presentasikan di depan, kalau saya di depan, kalau enggak kita presentasikan seperti biasa, dan saling bertukar informasi tentang hasil diskusi. Ya. Oke, kita akan memulai diskusi selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Stop. Oke, yang kemarin itu apa yang disuruh sama Pak Mari? Soal apa? Tilawah, kan ada soalnya. Itu soal. Jangan terus pengertian aja. Ditulis dari pengertiannya sih, dibaca waktu presentasi ya. Oke? Sip ya? Kemarin apa yang disuruh soal yang Jadi
Kalau cari aja informasi kita caranya, ayat-ayatnya, mesti kalau ditanya mau gimana? Ini rukun, cara nanti ditanya saya. Oke? Halo Kak Tidus, mana yang kemarin? Udah, apa? Hasil diskusinya? Kalian tadi yang hikmah, pelajaran hikmah. Hikmah, prinsip apa ya? Paham ya? Jangan terus. Stop. Yang di stop lagi. Misalkan yang apa nih? Siapa potong aja nanti. Jalan bisa. Maksudnya mana maksudnya? Ya. Udah siap. Pindahkan udah. Oke. Sorry bang. Yang udah hafal siapa? Semua apa? Ya udah, dia hafal tuh. Semua aja. Oke, stop. Batas waktu diskusi sudah kita tentukan tadi 15 menit. Sudah selesai 15 menit. Berarti kita lanjutkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu paling itu pulang, kamu aja yang ulang. Nanti siapa toh? Itu kami dari kelompok 1 ulang lagi lah. Kami dari kelompok 1 ini lebay dari itu. Presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan baca Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Dalam sujud tilawah terdapat syarat-syarat dan rukunnya serta tata cara melaksanakan. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, lanjut saja kalau pada saya betul. Dan yang terakhir adalah hikmah. Dulu. Kalau lagi saya ngomong jangan kamu ngomong dulu, kamu dengar dulu. Karena yang waktu direkam nanti jangan ada suara saya. Oi. Nanti saya tampar nih, ya panas nih. Kalau saya bilang diam, nanti saya suruh ngomong diam kalian tuh. Nggak bisa kalian dulu diam dah. Hah? Biar saya suruh kalian jadi presentasi kita lagi. Oke, tekan dulu. Dan yang terakhir, kamu jangan fokus dengan kamera, ya kan? Kalau saya suruh tekan dia,
dia tuh masalah ready nggak ready nggak apa-apa, nanti saya potong kan saya bilang. Kamu kalian nafas dulu nggak apa-apa, nanti yang nafas itu saya potong, nggak tampil dia, ya kan? Tengok ke kamera. Sudah ini, nggak apa-apa, nanti saya potong. Lanjutnya. Dan yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu satu, dijauhkan dari godaan setan. Dua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Tiga, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, habis itu kan, stop dulu. Haji. Udah tekan jalan tuh, besar sedikit suaramu. Inilah hasil diskusi. Udah. Batuk lagi dia. Nanti batuk tahan dulu, nanti batuk itu kok itu. Dulu ulang lagi. Ready? Besar sedikit suaranya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami pada kawan-kawan yang kurang jelas. Silahkan bertanya. Oke, terima kasih cukupkan untuk kelompok. Langsung ke sayap ya. Kalau jalan terus sedikit sini belakang orang itu bisa. Itu aktifan nggak apa-apa, nanti saya potong. Situ, cepat sedikit. Ini diam. Ya. Baik anak-anak, presentasi kelompok 1 sudah selesai. Bagi anak yang kurang jelas silakan bertanya kepada kelompok 1. Di antara kelompok 2, 3, 4, dan 5, siapa yang duluan ingin bertanya? Itu tangan. Hai, buat. Kalian mau bertanya? Enggak, kalian saya suruh bertanya tentang apa tadi? Setelah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5, siapa yang bertanya? Oke, silakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 1, apa sih rukun sujud tilawah? Baik, terima kasih kelompok. Bapak mau tanya dulu, kelompok lain yang ingin bertanya, biar sekalian nanti. Mana? Kelompok mana yang mau bertanya lagi? Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa pengertian sujud tilawah? Oke, terima kasih kelompok 2. Udah ditulis notulennya? Apa pengertian sujud? Oke, nanti dijawab aja. Stop. Habis ke saya tuh kan kesana tuh nanti ini bertanya nih. Cepat tuh jangan tuh. Iya. Udah gitu. Udah ada 2 pertanyaannya ya. Kita tambah 1 lagi bisa kelompok 1? Bisa ya. Oke, kepada kelompok lain. Ada? Ya, Pak. Oke, dari kelompok berapa? 3, Pak. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Oke, terima kasih kelompok 3 yang udah menanyakan tata cara. Notulen udah tulis tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kita sekarang persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 5. Oke, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 5. Rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, 4. Duduk setelah sujud dengan ni'ah tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Kayak mana? Kelompok 5. Jawabannya memuaskan? Puas. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Siapa kawan-kawan dari kelompok 1 yang mau menanggapi? Kado. Bisa. Udah. Baik anak-anak, selanjutnya kepada kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari kelompok 2. Oke, dipisahkan kepada kelompok 1 untuk menanggapinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih hapus 1 untuk kelompok 1. Kita menjawab kedua pertanyaan. Tinggal satu lagi ya. Kelompok berapa tadi yang bertanya? 3, Pak. Kelompok 3? Ya. Oke, silakan kelompok 3. Tunggu kakak. Oke, selanjutnya siapa tadi yang bertanya? 3, Pak. Kelompok 3 yang bertanya. Ditanggapi apa soalnya tadi? Tentang apa? Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Tata cara sujud tilawah. 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. A. Berdiri menghadap kiblat. B. Berniat melakukan sujud tilawah. C. Takbiratul ihram. D. Sujud 1 kali. D. Duduk sejenak. F. Salam. Demikianlah hasil diskusi kami. Pada kawan-kawan yang kurang jelas silakan bertanya. Enggak itu lagi. Cut. Lah, Jelas. oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kawan-kawan puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Oke, kita kasih hapusan dulu untuk kelompok 1 biar semangat ya. Nah, ini udah aktif nih. Kok buram? Ya, oke. Itu ada yang muram kayaknya. Ada yang muram enggak? Ada muram. Itu pas, itu udah jalan kan? Pak. Pas ya? Ini stop dulu. Baik anak-anak hebat, kita kan sudah berdiskusi dan pada tahap selanjutnya ini kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang sujud tilawah. Oke anak-anak hebat, siapa di antara anak-anak hebat yang sudah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok 5. Kami sudah memahami pengertian sujud tilawah, cara sujud tilawah sekaligus menyimpulkan hikmahnya serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kasih hapusan dulu kelompok 5. Oke, anak-anak hebat sudah memahami, sudah bisa merinci, sudah bisa menyimpulkan, serta sudah paham tentang hikmah dan mempraktikkannya. Selanjutnya anak-anak hebat, ada nggak sebelum kita tutup pembelajaran kita tentang sujud tilawah pada hari yang mulia ini? Ada nggak yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, kelompok 4. Apa yang ditanyakan? Apa dalil sujud tilawah? Baik, bagus sekali tuh. Pertanyaannya, Pak? Bagus. Stop. Batas waktu diskusi sudah kita tentukan tadi 15 menit. Sudah selesai 15 menit. Berarti kita lanjutkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu paling itu pulang, kamu aja yang ulang. Nanti siapa toh? Ingin Gitu. Kami dari kelompok 1 ulang lagi lah. Kami dari kelompok
baik kali itu presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Belum. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan baca Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Dalam sujud tilawah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta tata cara melaksanakan. Dan yang terakhir, dibilang dan yang terakhir, lanjut aja kalau pada itu saya potong. Dan yang terakhir adalah hikmah. Dulu. Kalau lagi saya ngomong jangan kamu ngomong dulu, kamu dengar dulu. Karena yang waktu direkam nanti jangan ada suara saya. Oi. Nanti saya tampar nih, ya panas nih. Kalau saya bilang diam, nanti saya suruh ngomong, diam kalian tuh. Nggak bisa kalian dulu diam dah. Hah? Biar saya suruh kalian jadi presentasi kita lagi. Oke, tekan dulu. Dan yang terakhir, Kamu jangan fokus dengan kamera, ya kan? Kalau saya suruh tekan dia tuh masalah ready nggak apa-apa, nanti saya potong. Kan saya bilang, kamu kalian nafas dulu nggak apa-apa, nanti yang nafas itu saya potong, nggak tampil dia, ya kan? Tengok ke kamera. Sudah ini, nggak apa-apa, nanti saya potong. Lanjutnya. dan yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, habis itu kan, stop dulu. Haji. Udah kan jalan tuh, besar sedikit suaramu. Demikianlah hasil diskusi. Udah. Batuk lagi dia. Nanti batuk tahan dulu. Nanti batuk begitu. Kok itu. Dulu ulang lagi. Ready? Besar sedikit suaranya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Pada kawan-kawan yang kurang jelas, silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Langsung ke saya ya. Jalan terus sedikit sini belakang orang itu bisa. Itu aktifan nggak apa-apa. Nanti saya potong. Situ. Cepat sedikit. Ini diam. Ya. Baik anak-anak. Presentasi kelompok 1 sudah selesai. Bagi anak yang kurang jelas silakan bertanya kepada kelompok 1. Di antara kelompok 2, 3, 4, dan 5. Siapa yang duluan ingin bertanya? Itu tangan. Hai, 4. Kalian mau bertanya? Enggak, kalian saya suruh bertanya tentang apa tadi? Setelah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Siapa yang bertanya? Oke, silakan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya ke kelompok 1, apa sih rukun sujud tilawah?
Oh. Baik, terima kasih kelompok 5 yang sudah menanyakan. Boleh ditulis kelompok 1? Rukun-rukun. Nanti aja dijawabnya ya. Saya mau tanya dulu. Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Biar sekalian nanti dijawab sama kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Cut dulu. Ulang dulu sini. Ya. Itu udah ini. Oke. Biar sekalian dijawab sama kelompok 1. Bapak mau tanya dulu. Kelompok lain yang ingin bertanya. Biar sekalian nanti. Mana? Kelompok mana yang bertanya lagi? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa pengertian sujud tilawah? Oke, terima kasih kelompok 2. Udah ditulis notulennya? Apa pengertian sujud? Oke, nanti dijawab aja. Stop. Habis ke saya tuh kan kesana tuh nanti ini yang ini bertanya nih. Cepat tuh jangan tuh. Kalau dia udah ini tuh. Udah ada 2 pertanyaannya ya. Kita tambah satu lagi bisa kelompok 1? Bisa ya? Oke, kepada kelompok lain. Ada? Ada Pak. Oke, dari kelompok berapa? 3 Pak. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Oke, terima kasih kelompok 3 yang udah menanyakan tata cara. Notulen udah tulis tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kita sekarang persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 5. Oke, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 5. Rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, 4. Duduk setelah sujud dengan ni'ah tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kayak mana kelompok 5? Jawabannya memuaskan? Puas. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Siapa kawan-kawan dari kelompok 1 yang mau menanggapi? Kado. Bisa. Udah. Baiklah anak, selanjutnya kepada kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari kelompok 2. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih hapus 1 untuk kelompok 1. Kita menjawab kedua pertanyaan. Tinggal satu lagi ya. Kelompok berapa tadi yang bertanya? 3 Pak. Kelompok 3? Ya. Oke, silakan kelompok 3. Tunggu, kakak. Oke, selanjutnya siapa tadi yang bertanya? 3 Pak. Kelompok 3 yang bertanya. Ditanggapi apa soalnya tadi? Tentang apa? Oke, silakan ditanggapi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Tata cara sujud tilawah. 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. A. Berdiri menghadap kiblat. B. Berniat melakukan sujud tilawah. C. Takbiratul ihram. D. Sujud 1 kali. D. Duduk sejenak. F. Salam.
Demikianlah hasil diskusi kami. Pada kawan-kawan yang kurang jelas silakan bertanya. Enggak itu lagi. Cut. Nah, Gas. oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kawan-kawan puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 biar semangat ya. Nah, ini udah aktif nih. Kok buram? Ya, oke. Itu ada yang muram kayaknya. Ada yang muram enggak? Ada muram, maksudnya muram. Itu pas, itu lah jalan kan? Pak. Pas kan? Ini stop dulu. Baik anak-anak hebat, kita kan sudah berdiskusi dan pada tahap selanjutnya ini kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang sujud tilawah. Oke anak-anak hebat, siapa di antara anak-anak hebat yang sudah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok 5. Kami sudah memahami pengertian sujud tilawah, cara sujud tilawah sekaligus menyimpulkan hikmahnya serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kasih aplaus dulu kelompok 5. Oke, anak-anak hebat sudah memahami, sudah bisa merinci, sudah bisa menyimpulkan, serta sudah paham tentang hikmah dan mempraktikkannya. Selanjutnya anak-anak hebat, ada nggak sebelum kita tutup pembelajaran kita tentang sujud tilawah pada hari yang mulia ini, ada nggak yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, kelompok 4. Apa mau ditanyakan? Batas waktu diskusi sudah kita tentukan tadi 15 menit. Sudah selesai 15 menit. Berarti kita lanjutkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sebagaimana hadir Rasulullah SAW. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan baca Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Dalam sujud tilawah terdapat syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta tata cara melaksanakan. Dan yang terakhir, dibilang dan yang terakhir, Yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Hikmah melakukan sujud tilawah yaitu 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. nah, habis itu kan, stop dulu. Hasil diskusi kelompok kami pada kawan-kawan yang kurang jelas, silahkan bertanya. Oke, nanti kita untuk kelompok. Anak, presentasi kelompok 1 sudah selesai. Presentasi dari kelompok 1
melintasi rukun sujud. Kelompok 5 yang udah menanyakan, boleh tulis kelompok 1. Rukun-rukun nanti aja dijawabnya ya. Saya bertanya dulu, kelompok mana lagi yang mau bertanya? Biar sekalian nanti dijawab sama kelompok 1. Kelompok berapa? Udah ada 2 pertanyaannya ya. Kita tambah 1 lagi bisa kelompok 1? Bisa ya. Oke, kepada kelompok lain ada? Ada Pak. Oke, dari kelompok berapa? 3 Pak. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Oke, terima kasih kelompok 3 yang udah menanyakan tata cara. Betulan, udah tulis tata cara sujud tilawah di luar sholat. Nah, kita sekarang persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 5. Oke, dipersilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 5. Rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah adalah 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir, 4. Duduk setelah sujud dengan ni'ah tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok berapa tadi yang bertanya? 3 Pak. Kelompok 3? Ya. Oke, silakan kelompok 3. Tunggu kakak. Oke, selanjutnya siapa tadi yang bertanya? 3 Pak. Kelompok 3 yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Tata cara sujud tilawah. 1. Sujud tilawah yang dilakukan di luar salat. A. Berdiri menghadap kiblat. B. Berniat melakukan sujud tilawah. C. Takbiratul ihram. D. Sujud 1 kali. D. Duduk sejenak. F. Salam. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kawan-kawan puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 biar semangatnya. Nah, baik anak-anak hebat, kita kan sudah berdiskusi dan pada tahap selanjutnya ini kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang sujud tilawah. Oke anak-anak hebat, siapa di antara anak-anak hebat yang sudah bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak, Oke, silakan. Kelompok 5. kami sudah memahami pengertian sujud tilawah, cara sujud tilawah sekaligus menyimpulkan hikmahnya serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Memahami, sudah bisa merinci, sudah bisa menyimpulkan, serta sudah paham tentang hikmah dan praktikannya. Kehidupan kita sehari-hari, asalkan kita mendengar ayat sajadah, kita membacakan bacaan sujud dan mempraktikkan sujud tilawah. Udah paham ya? Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa agar dapat berkah, ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan dapat bermanfaat bagi orang lain dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. A.